Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridho kama fi bi'atini muhabbataka wa marifatan. Hadapan guru agung kita Dr. Syekh Muhammad Abdul Wasifullah Maslul radhiyallahu qaddasallahu syara al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahi anta maksudi wa ridhoka wa mahabbataka. Al-mukarramun bil khusus para wakil talqin yang hadir pada sore hari ini, ada Bapak Kiai Haji Nur Fahim Fahman Nabiin dari Mojokerto, dan juga yang saya hormati juga para petugas menakib pada sore hari ini, yang saya hormati Umi Syahid serta Teteh Hajah Susi, ikhwan wal akhwat yang juga hadir pada sore hari ini. Ada Bapak Haji Muhammad Syahidi, sesepuh kita Engkong. Ada Bapak Kusnadi, Bapak Rajiman, juga bapak-bapak yang lain yang hadir yang tidak sebut satu-satu. Ada Ibu Hasasi Nur dari Malang. Ada juga Ibu Kartini ya dari Amerika. Juga saya lihat di sini ada teristimewa, ada dari istri saya juga hadir, Umi Susi. Juga hadir juga Ibu Wahyuni, sahabat saya dari Inggris. Serta ada akhwat dari Hong Kong ya, Ibu Wati. Dan juga yang hadir kita pada sore hari ini ada 22 orang. Semoga Allah berkahi segalanya semuanya dengan berkah manakib, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah karomah guru mursyid kita. Amin ya rabbal alamin. Para ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Setelah sekian lama ya saya tidak ikut hadir di majelis manakib online sedunia. Alhamdulillah pada sore hari ini bisa dihadirkan dan bisa bersilaturahmi khususnya kepada jamaah MOS. Walaupun saya lihat juga banyak juga yang aktif juga hadir di MOI ya, Manakib Online Internasional. Semua itu adalah majelis aulia Allah, majelis kesukaan dari guru agung kita ya. Jadi di mana kita sempat hadir gitu ya. Di mana bisa sempat hadir, baik di darat maupun di udara, baik di timur maupun di barat, baik di utara maupun di selatan, baik jauh maupun dekat, di mana kita dibisakan hadir gitu ya. Nah, pada sore hari ini saya ingin menyambung lidah dari pengusaha Abah, karena hakikat wakil talqin itu semuanya itu adalah kepanjangan lisan dari Hadratus Syekh guru mursyid kita pengusaha Baos ya. Jadi di hadapan beliau saya akan menyampaikan pesan-pesan
Tentu pesan-pesan ini kebaikan buat kita semua. Ikhwan Thariqah Qadriyah Naqsabandiyah, pesantren Suryalaya Sirna Rasa, di mana saja berada. Ketika kemarin saya menghadap kepada Abah, ingin mendapatkan restu dari beliau, dari buku saya, yang insya Allah nanti terbit pada saat nanti ada bedah buku di tanggal hari Selasa besok. Itu pengusaha Abah secara khusus mempersilahkan saya untuk membacakan sambutan beliau di dalam buku itu. Itu. Jadi Abah sangat mengapresiasi murid-murid Abah di barat, di timur, di mana saja muridnya tersingkap auratnya, maka Abah yang menutupi. Muridku salah, akulah yang benar. Jadi itu Abah melegitimasi. Abah tidak pernah membedakan murid-muridnya, semua diperlakukan sama. Kalau kata Abah itu, jenderal dikasih ini, kopral dikasih ini. Orang kaya dikasih ini, orang yang sederhana, yang biasa-biasa dikasih ini. Tidak ada dibedakan oleh Abah. Ya. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan apa sih sebenarnya makna hakikat dari keikhwanan. Ya. Sering kita dengar, sering juga mungkin murid kita mengucapkan hakikat keikhwanan. So, sering kita dengar ungkapan pada para ikhwan yang saat ini sedang menempuh hakikat keikhwanan, gitu ya. Apa sih sebenarnya hakikat keikhwanan itu? Nah, saya tidak akan menyampaikan pendapat pribadi, tapi akan menyampaikan pendapat dari Abah Aos, guru mursyid kita. Pengesah Abah, Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghawwas Masrur, Qaddasallahu sirrah, menyampaikan hakikat keikhwanan itu saling menjaga persatuan dan kesatuan. Tidak boleh ada keretakan dan kebengkahan di antara sesama ikhwan. Retak saja jangan, apalagi pecah. Bengkak saja jangan, apalagi terbelah. Itu kata Abah. Kata Abah, kata guru agung kita semua, guru yang sangat kita cintai semua, menyampaikannya seperti itu, hakikat keikhwanan itu. Menjaga persatuan dan kesatuan. Tidak boleh ada keretakan dan kebengkahan di antara sesama ikhwan. Retak saja, kata Abah, jangan, apalagi pecah. Bengkak saja, jangan, apalagi terbelah. Kemudian pengusaha Abah jaga di dalam video YouTube Jagat Ars itu menyampaikan juga, ya, hakikat keikhwanan itu, kata pengusaha Abah Jagat, puncak dari pengamalan ajaran yang menjadi amalan kita itu ujungnya adalah akhlakul karimah. Apa tadi? Ujungnya adalah akhlak yang mulia. Kata pengusaha Abah Jagat, ada etika, good karakter, atau noble karakter. Jadi semua ritual, semua amalan dalam thariqah itu ujungnya adalah kita menjadi seorang yang soleh. Seorang yang budi utama jasmani sempurna. Makanya kalau ada yang bertanya, ini kan masih kata Abah Jagat. Makanya kalau ada yang bertanya, siapakah Ikhwan TKN itu? Jawabnya adalah tanbih. Jadi hakikat keikhwanan itu akhlaknya seperti tanbih. Pengusaha Abah Aos menyampaikan dalam bahasa Sunda, ini masih kata pengusaha Abah Jagat. Diajar torekat teh sing ayak deleun batur. Apa artinya? Uyuni yang di Inggris, wong Jawa boten ngertos niki. Diajar torekot teh sing ayak deleun batur. Kata Abah, belajar torekot itu harus ada yang bisa dilihat orang lain. Artinya kita harus bisa menjadi contoh bagi orang lain. Baik dalam ucapan maupun dalam tindakan. Jadi menurut beliau, puncak pengamalan kita itu yakni zikir, otaman, manakiban, sholat-sholat sunnah itu agar kita menjadi good example for society.
contoh yang baik bagi orang lain. Nah, tuh kata pengusaha Abah. Jadi hakikat keikhwanan itu menurut guru kita, pengusaha Abah Awas, dijabarkan lagi lebih detail lagi oleh pengusaha Abah Jaga. Jadi bukan kata saya. Nah, jadi sama-sama kita merenungkan ya hakikat keikhwanan itu. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah yang mulia, ketahuilah bahwa ikatan persaudaraan adalah pertalian antara dua individu. Dari An-Nu'man bin Bashir, Rasulullah SAW bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atu fihim matsalul jasad idzastaka minhu udwun tada'a lahu bi'iral jasadi bisyairul jasadi bisyahari wal huma." Disebutkan gambaran untuk saling mencintai, kasih sayang dan saling menolong di antara orang-orang beriman adalah bagaikan satu badan. Jika ada anggota badan sakit, maka yang lain juga turut merasakan sakit. Kalau demam, ikut merasakan demam dan bisa tidak tidur pada malam hari. Jadi hakikat keikhwanan itu digambar oleh Rasulullah SAW seperti saudara. Dua orang. Kalau yang sakit itu, yang satu sakit ikut merasakan sakit. Yang satu senang ikut merasakan senang. Gitu ya. Jadi itulah persaudaraan. Kita sudah digabungkan, kita dipersatukan oleh guru agung kita yang mulia dalam ikatan ikhwan, Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah. Pondok Pesantren Suryalaya Sir Larasa di bawah naungan guru agung yang mulia. Oleh karena itu kita mulia. Saya mengutip apa yang disampaikan oleh Abuya Muhammad Soleh Mukhtar Hujatul Arifin radhiyallahu anhu. Pernah beliau menyampaikan, karena kita ada pembimbing mursyid, maka kita telah menjadi orang yang mulia. Untuk itu kita bersyukur, kita sudah mendapatkan guru pembimbing, mendapatkan ikhwan, mendapatkan saudara yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditanbih itu ya, sungguh Allah telah memuliakan anak keturunan Adam. Sudah mulia kita di bawah bimbingan guru kita. Jadi kita sepatutnya berbahagia. Bahagia di sini, bahagia di sana. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana senang. Gitu ya. Nggak ada alasan kita lagi untuk bengkah. Gitu. Bengkah aja nggak boleh kata Abah. Retak aja nggak boleh, apalagi pecah. Batu tuh retak aja nggak boleh. Pecah gitu ya, nggak boleh. Gitu. Itu hakikat keikhwanan. Puncak dari pengamalan kita ini akhlakul karim. Kasih sayang kepada makhluk, yaitulah tanbih. Berulang-ulang kita amalkan, kita bacakan tanbih itu, ya. Yang sudah bertorikoh puluhan tahun, ya, sehari sekali manakib, ya, puluhan berapa? Sudah jutaan kali tanbih kita baca. Ya, saya pernah dulu bertanya kepada seorang psikolog. Ya. Saya tanya, kalau kita sering mengucapkan sesuatu, berdampak nggak kepada jiwa kita? Kata beliau, sangat berdampak. Jadi kalau kita sering mengucapkan zikir la ilaha illallah, ya, maka itu akan berdampak besar terhadap jiwa kita, yaitu jiwa kita jiwa tauhid. Tidak ada Tuhan selain Allah. Demikian pulanya kalau kita sering membaca tanbih. Kalau sering membaca tanbih, maka ruh tanbih itu akan menjiwai, akan merasuk meraga sukma, menjiwai kita, ruh tanbih itu. Gitu. Walaupun kita nggak baca, dengar. Gitu. Masuk ke dalam hati kita. Mestinya begitu ya. Jadi kalau sudah bertahun-tahun belajar thariqah, diajar torekat teh, gitu ya. Belum ada yang bisa dilihat oleh orang lain, nah itu kita masih belajar namanya ya. Tapi tujuan kita harus begitu. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, di dalam hadis Rasulullah SAW juga bersabda, orang mukmin bagaikan mukmin lainnya laksana sebuah bangunan. Masing-masing bagian saling menguatkan.
Kita sekarang ada Ikhwan Madrasah Raudoh di nun jauh di sana di Amerika. Tapi ada juga di pelosok sono di mana? Di apa namanya tuh Rancaiyo. Nah, gitu kan? Itu semua kita saling menguatkan. Ada madrasah Raudoh darat, ada madrasah Raudoh udara. Nah, itu kita saling menguatkan, menopang. Amalan ini bukan buat diri kita sendiri. Kemarin saya diskusi sama teman saya, insya Allah, alhamdulillah, saya kalau zikir nggak pernah lepas, gitu. Saya selalu berzikir. Saya bilang bukan hanya untuk individu, bukan hanya cukup saya sudah bisa mengamalkan, bukan hanya cukup saya sudah bisa mendawamkan zikir, tapi bagaimana supaya ajaran ini menyebar, ajaran ini bisa kokoh, langgeng. Itu jadi tanggung jawab kita, bukan hanya untuk diri sendiri. Kalau ibarat kita menanam buah, jangan hanya pengen buahnya aja, buah bisa saya beli, tapi harus merawat pohonnya, harus disiram, harus dibersihkan, supaya pohon tetap hidup dan selalu berbuah. Jadi bukan hanya buah kita beli, itu kalau orang hanya mikirin diri sendiri, yang penting saya sudah bisa. Tapi kita harus kerjasama, bagaimana kita mengembangkan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Sirna Rasa. Jadi khusus ke saya itu, waktu Abah mengangkat wakil talqin itu, membantu Abah untuk mengembangkan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Sirna Rasa. Jadi itu tanggung jawab kita semua, bukan tanggung jawab wakil talqin, bukan tanggung jawab kiai, bukan hanya tanggung jawab Abah, tapi kita semua harus merasa memiliki. Bukan hanya untuk kita, tapi kepada orang lain juga harus kita sebarkan. Kalau kita ingin masuk surga, ngajak-ngajak yang lain juga masuk surga, gitu ya. Seperti itu. Ikhwan wallahu rahimakumullah. Oleh karena itu, apabila satu ikatan persahabatan telah terjalin, ada sejumlah hak persahabatan yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah sebagaimana disampaikan Syekh Amin Al-Qurdi dalam kitab Tanwirul Qulub. Beliau ini mursyid Thariqah Naqsabandiyah. Dalam kitab beliau yang sangat terkenal Tanwirul Qulub. Nah, itu kitab juga dikutip-kutip juga oleh guru kita, oleh Abah Hanom dalam kitab Miftahus Sudur. Dikutip juga. Nah, beliau menyampaikan begini, ya. Ada 14 kalau orang hakikat keikhwanan itu, menjaga hubungan kita sesama ikhwan, ya. Yang pertama, kita harus mencintai ikhwan kita seperti mencintai diri kita sendiri, ya. Tidak merasa diri kita lebih istimewa dari dia. Kalau kita senang diperlakukan dengan manis, perlakukan ikhwan kita dengan manis. Lebih mencintai, bahkan lebih mencintai dari diri kita. Kalau kita memperlakukan ikhwan kita lebih mencintai daripada mencintai diri kita sendiri, pasti akan berbalik, kita pun akan dicintai. Ya, diperlakukan juga lebih dari ikhwan kita mencintai dirinya sendiri. Oh, yang pertama. Yang kedua, jika bertemu mereka dahului dengan mengucapkan salam, kata Syekh Amin Al-Qurdi. Jadi kalau tadi pendapat Abah jaga, ini pendapat Syekh Amin Al-Qurdi, hanya penyambung lidah. Jabatlah tangan mereka dan berbicaralah dengan manis kepada mereka. Itu. Dengan muka yang manis, dengan perkataan yang manis, dengan senyum yang manis, ikhlas. Gitu. Ikhlas karena Allah, gitu ya. Ilahi anta maksudi, waridoka matlubi. Ikhlas hanya karena Allah. Karena Rasulullah bersabda, apabila dua orang muslim bersalaman, telapak tangan keduanya tidak lepas sebelum Allah memberikan ampunan kepadanya. Tentu makna salaman ini secara hakikat juga, ya, secara syariat maupun secara hakikat, secara majas, secara hakiki maupun majas, secara jasmani maupun secara rohani. Rohaninya, jasmaninya kalau kita ketemu bersalaman, ya. Tapi kalau ada yang di Amerika, ada yang di Inggris, ya, ada yang di Indonesia, ada yang di Mojokerto. Bagaimana mau salamannya? Hakikat salaman. Hakikat salaman itu, ya itu
ya kita bersilaturahmi dengan baik, ya. Saling sapa, apa kabar, gitu ya. Mungkin saudara kita butuh bantuan kita, bukan hanya materi, bisa nasihat, ya, bisa ilmu, ya, bisa juga apa solusi dari masalah, bisa juga berita bahagia, berita gembira, ya. Kalau kita mendengar berita gembira dari saudara kita, pasti kita ikut gembira, betul nggak? Jadi kalau saudara kita datang, ceritanya itu bahagia aja, ikut bahagia, ya. Nah, yang ketiga, perlakukanlah dengan perlakuan yang engkau senangi bila mereka memperlakukanmu dengan perlakuan itu. Ya tadi, ya, memperlakukan kalau orang lain, saya senang diperlakukan orang lain seperti ini, seperti itu pula lah kita memperlakukan saudara kita, gitu ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya engkau benar-benar berada dalam akhlak yang agung. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Buktinya bahwa Rasulullah dipuji oleh Allah punya akhlak yang agung. Cukuplah pujian Allah kepada Nabi Muhammad bahwa menandakan Nabi Muhammad itulah akhlak yang agung. Maksudnya, kalau kita berakhlak yang mulia, ya, pasti dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, Rasulullah bersabda juga, mukmin yang lain, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling sempurna akhlaknya. Ya, saya tidak jabarkan lagi. Kalau akhlak itu ada akhlak buruk, ada akhlak baik, ya. Nah, kita untuk belajar Islam ini, apalagi belajar thariqah, menuju akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Semua saya kira bukan di sini kita semua sudah paham semua ya tentang akhlak yang baik itu bagaimana, ya. Nah, yang keempat, hendaklah bersikap rendah hati pada sesama ikhwan, rendah hati, gitu ya. Kalau teman kita, saudara kita cerita, kita dengarkan, sesekali kita timpali, tapi tidak mematahkan. Kalau perlu kita meluruskan, luruskan dengan perkataan-perkataan yang baik, ya, cara yang baik, seperti itu. Karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, waqfid janahaka lil mu'minin, rendahkanlah dirimu kepada orang-orang mukmin. Perintah Allah, Quran surat Al-Hijr ayat 88. Rasul bersabda, barang siapa rendah hati karena Allah, Allah akan meninggikannya. Dalam pandangan dirinya kecil, namun di pandangan orang lain dia sungguh mulia. Dan barang siapa bersikap sombong, Allah akan merendahkannya. Dalam pandangan dirinya dia merasa besar, tanpa disadarinya, dalam pandangan orang lain dia sungguh kecil. Bahkan engkau akan melihat dia lebih hina daripada anjing dan babi. Auzubillah min dzalik. Amit-amit ya. Kita merasa diri kita besar gitu, diri kita mulia, tapi sebenarnya perasaan kita aja. Orang lain sangat merendahkan kita kalau kita sombong. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian Rasulullah juga bersabda, Allah Ta'ala mewahyukan kepadaku, berendah dirilah kalian hingga seseorang tidak bersikap angkuh terhadap seorang pun, tidak pula seorang berbuat zalim terhadap seorang pun. Ya, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Daud. Nah, yang kelima, adab lainnya adalah meminta keridhaan mereka dan memandang mereka lebih baik daripada dirimu. Saling membantu di dalam kebaikan, dalam takwa, dan mencintai karena Allah. Mendorong mereka untuk senang melakukan hal-hal yang dicintai dan diridhoi Allah. Membimbing mereka kepada kebenaran jika engkau lebih tua dari mereka, dan belajar kepada mereka bila engkau lebih muda. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong melolonglah dan tolong melolonglah kalian dalam berbuat baik, dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kalian tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau dalam tanbih ditambahin terhadap berdosa terhadap perintah agama dan negara. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Yang keenam, mengasihi dan menyayangi semua ikhwan tanpa pandang bulu, yakni dengan cara menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda, serta melayani mereka meski dengan sekedar menyodorkan sandal yang hendak dipakainya.
Rasulullah SAW bersabda, orang tidak menghormati yang lebih besar dan tidak menyayangi lebih kecil bukan golongan. Nabi bilang, kalau orang tidak menghormati yang lebih tua, yang lebih besar, baik zahir maupun batin, tidak menyayangi yang lebih kecil atau sederajat dengan kita, itu bukan golongan dari, bukan umat Nabi, kata Nabi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian yang ketujuh, bersikap lembut dalam menasihati mereka apabila engkau melihat mereka menyalahi aturan. Ya. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, barang siapa menasihati saudaranya dalam sembunyi, dia sungguh telah menasihatinya dan menghiasinya. Dan barang siapa menasihati saudaranya di keramaian, dia sungguh telah mencemarkan dan melecehkannya. As-Sa'roni berkata, orang yang tidak menutupi kekeliruan yang dia lihat dari saudara-saudaranya, berarti dia telah membukakan pintu ketersingkapan aib dirinya sendiri dari sekedar ketersingkapan aib mereka. Rasulullah SAW bersabda juga, barang siapa menutupi aib saudaranya, Allah akan menutup aib dirinya. Dan barang siapa menyingkap aib saudaranya, Allah akan menyingkap aib dirinya hingga karenanya dia menjadi tercemar, bahkan di dalam rumahnya sendiri. Hadis riwayat Ibnu Majah. Suatu hari, seorang laki-laki yang telah bersahabat dengan Ibrahim ibnu Adam, ketika hendak berpisah berkata kepada Ibrahim ibnu Adam, ya Syed, kenapa Anda tidak pernah mengingatkan aku akan aib yang ada pada diriku? Apa jawab Ibrahim bin Adam? Saudaraku, ya akhi, aku tidak pernah melihat satupun aib dalam dirimu, karena aku melihatmu dengan pandangan cinta. Bertanyalah kepada selain aku tentang aibmu. Hadirin, sebagai sahabat semestinya engkau menginginkan saudaramu selamat dari kekeliruan yang kau lihat pada dirinya. Jangan gara-gara kekeliruan dari sahabat kita, justru karena itu kita meninggalkan hanya karena kita melihat kekeliruan dalam dirinya. Sebab itu akan lebih baik bagi dirimu daripada engkau meninggalkannya. Jadi kalau kita melihat kekeliruan dari sahabat kita, dari saudara ikhwan kita, kita kasih tahu. Tapi kasih tahu dengan cara yang baik, bukan di depan keramaian, ya, tempat yang sepi. Bukan pas kita melihat kekeliruan dari saudara kita malah buru-buru, cepat-cepat kita angkat kaki. Gitu. Kalau kita pakai sendal, langsung lepas sendal, mau lari jauh. Gitu. Ya, itu terhadap saudara. Jadi seperti itu. Yang kedelapan, selalu berprasangka baik kepada mereka. Apabila engkau melihat ada aib pada mereka, berucaplah dalam diri, sungguh aib itu ada pada diriku juga. Karena seorang muslim adalah cermin bagi muslim lainnya. Yang dilihat seseorang pada cermin hanyalah bayangan dirinya sendiri. Jadi hati-hati. Kalau kita melihat saudara kita, ikhwan kita nggak bagus, jangan-jangan kita yang nggak bagus. Makanya kalau kita melihat mursyid, melihat abah itu ya, kalau ada sesuatu yang kita lihat tidak baik, pada itu diri kita yang tidak baik. Maka saya selalu berdoa, ya Allah jauhkanlah pandanganku yang kekurangan dari guruku, yang harus aku lihat selalu kelebihan. Kenapa? Kalau kita selalu melihat kelebihan saudara kita, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Kenapa? Kita bisa meniru, kita bisa mencontoh kelebihan daripada saudara. Berbanding terbalik, kalau selalu yang kita lihat jelek-jelek aja, maka ke semua orang kita lihat begitu, maka alamat kita akan menjadi orang yang celaka, karena kita tidak pernah mendapatkan pelajaran dari orang lain. Setiap yang kita lihat buruk, kapan kita mau belajar yang baik? Nah, yang kesembilan, mendamaikan saudara yang terlibat perselisihan tanpa keberpihakan pada salah satunya. Tidak mendukung salah satu pihak dalam pertikaian mereka. Bersikap adil dan bijak dalam mendamaikan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudaramu. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Juga Rasulullah SAW bersabda, sedekah yang paling utama adalah mendamaikan orang yang berselisih. Hadis riwayat At-Tabrani Al-Bahaqi. Ini di dalam kitab Tanwirul Qulub.
Tuan Syekh Amin Al-Kurdi, Mursyid Thariqah Naqsabandiyah. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Yang ke-10 adalah bersikap jujur dan benar bersama mereka dalam kondisi apapun, tidak melupakan mereka dalam doa, memohon ampunan mereka kepada Allah dalam ketidakhadiran mereka. Yang ke-11, memberi kelapangan kepada mereka dalam majelis dengan alasan sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya seorang muslim memiliki hak jika dia melihat saudaranya hendaklah menyingkir lalu memberikan tempat untuknya. Hadis riwayat Baihaqi. Kalau ada ikhwan kita datang, kita mempersilahkan, silahkan duduk di sini. Kita kasih tempat yang terhormat. Kita geser duduk kita. Ya, seperti itu untuk menghormati saudara kita. Yang ke-12, menanyakan nama dirinya, nama-nama bapaknya, ya. Jadi kita bisa mengenal lebih jauh, ya, binti apa, siapa, gitu ya. Dari Su'ab dengan sanad lemah, apabila engkau menjalin persaudaraan dengan seorang, tanyalah namanya dan nama bapaknya, sehingga saat itu dia hadir. Saat dia tidak hadir, engkau bisa menjaganya. Jika ia sakit, engkau menjenguknya. Dan jika dia mati, engkau bersaksi terhadap dirinya. Ya. Kalau kita sudah bersahabat, tanyakan nama orang tuanya, kita doakan. Kalau tidak hadir, kita tanya kenapa, kemana, gitu ya. Kalau sakit, kita jenguk. Kalau dia mati, kita doakan. Ya, jangan sampai kita nggak peduli sampai mati, gitu ya. Amin, amin, gitu ya. Itu kalau ada sampai mau bermusuhan sampai mati itu. Nah, itu bahaya itu ya kalau ada yang begitu ya. Mudah-mudahan di kita Ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Sinasa nggak ada yang kayak begitu ya. Yang ada hanya khilaf. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian mencintai saudaranya karena Allah, maka kenalilah dia. Karena hal itu dapat mengabadikan rasa persahabatan dan mengokohkan rasa kasih sayang. Tuh. Nggak rugi kita nyayangin orang lain, ya. Tidak rugi kita berbuat baik kepada orang lain. Yang ke-13, menjaga kehormatan mereka di dalam ketidakhadiran mereka sehingga kehormatan mereka tidak tercemar. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim berpaling dari kehormatan saudaranya yang muslim, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam neraka jahanam kelak di hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Dan yang terakhir, menunaikan janji jika engkau berjanji. Menurut ahli Allah, janji adalah hutang dan menyalahi janji merupakan kemunafikan. Ya. Jadi kita benar-benar harus benar-benar tulus kita membangun persahabatan, membangun persaudaraan dengan ikhwan kita sesama ikhwan. Karena kita ini sudah dalam satu tempat, baik di dunia maupun di akhirat, ya. Luas tempat kita, senang tempat kita, membahagiakan raudhah taman surga. Jangan kita cemari, jangan kita sempit tempat kita yang luas, kita bikin sempit. Tempat kita yang bahagia, kita bikin sumpok. Ya. Tempat kita yang harusnya senang, kita bikin gak senang. Kita sudah dalam satu tempat. Bahagia di sana, bahagia di sini. Di sini senang, di sana senang. Ya. Kita sudah dimuliakan, dibahagiakan. Jangan mau lagi. Abu Soleh pernah menyampaikan ke saya, kita sudah dimuliakan, gitu. Kenapa kita mau balik lagi mempersulit diri, gitu ya? Nah, Rasulullah SAW di zaman sekarang ya, para ikhwan walaupun di zaman sekarang kaum muslimin telah mengidap banyak kekeliruan. Sehingga ada di antara mereka yang saling membenci, tidak menyukai kebaikan bagi orang lain, saling mendengki, menyimpan dendam dalam hati, bermuka manis, berhati busuk. Saat bersua, saat berjumpa, tampak senang dan ceria. Namun di belakang dia membicarakannya dengan hal yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kita jangan seperti itu. Supaya kita bahagia terus. Dimanapun, kapanpun, sedang apapun. Itulah hakikat zikir. Hakikat zikir itu bahagia, menyenangkan orang lain, dan orang lain pun akan merasa senang dengan kita. Gitu. Hadirin ikhwan wal rahimakumullah,
pernah disampaikan apa sih hakikat kehewanan itu? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang datang sesudah mereka, kaum Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Hakikat kehewanan ini disebut di dalam Al-Quran ikhwan. Ikhwan itu saling mendoakan, tuh. Baik yang sekarang maupun yang akan datang, apa yang terdahulu, tuh. Dan berdoa, ya, berdoa kepada Allah. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang beriman. Hakikat kehewanan itu nggak ada rasa dengki, nggak ada rasa benci sesama ikhwan. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka ra'ufur rahim. Sungguh engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Firman Allah di dalam Al-Quran menyampaikan orang beriman saling kasih sayang, saling hormat menghormati, saling tolong menolong, saling sayang menyayangi. Tidak ada rasa kedengkian, tidak rasa permusuhan, tidak rasa kebencian di dalam hati orang beriman. Hati ini sudah luas, jembaran rohmaniyah. Jangan kita bikin sempit. Ya. Kalau dalam istilah itu yang sering kita dengar itu 1000 kawan sedikit, satu musuh kebanyakan. Jadi kita harus jembar, terbuka kepada siapa saja. Ya. Dan mulai sekarang kita belajar, termasuk diri saya. Kalau pengusaha Bajaga sih menyampaikan, jangan sampai ada orang merasa terluka hatinya oleh ucapan kita maupun tindakan kita. Mulai detik ini kita sama-sama belajar. Yuk, kalau yang lalu sudah lalu, ke depan kita perhatikan ke depan. Kita benar-benar membangun, membina hubungan kita sesama ikhwan. Tadi di dalam yang saya sampaikan, seorang arif berkata, tidaklah engkau mulia menjadi mulia karena banyaknya sholat atau banyaknya puasa, tidak pula karena banyaknya mujahadah. Dia menjadi mulia dengan akhlak yang baik. Al-Junaid berkata, ada 4 hal yang bisa mengangkat seorang hamba mencapai derajat yang paling tinggi, meskipun amalnya dan ilmunya amat sedikit, yakni bijaksana, rendah hati, tawadu, dermawan, dan berbudi pekerti yang baik. Hadirin ikhwan wal akhwat rahimakumullah, semoga yang saya sampaikan tadi, hakikat kehewanan menurut definisi pengesah Abah Os, menurut penjabaran dari Abah Jagat, dan menurut Syekh Amin Al-Qurdi yang disampaikan tadi, semoga ada manfaatnya, baik bagi diri saya sendiri dan juga para ikhwan semua, para akhwat semua. Semoga kita semua dapat mengamalkannya, menjiwai tanbih, dan menjadikan kita bahagia dengan saling mencintai, saling menyayangi sesama ikhwan Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Sirna Rasa. Nah, maka oleh karena itu, di mana tempat majelis yang disukai oleh guru agung kita, di mana di situ ada raudhah taman surga, kita hadir, ya. Yang bisa hadir gitu ya. Lebih banyak raudhah lebih baik. Baik itu di darat maupun di udara. Sekarang kita di udara ada MOI, ada MOS, ya. Silakan. Tetapi kita yang bisa hadir. Yang di sini saya lihat banyak orang yang bisa hadir di MOI, ya. Sebaliknya juga yang di MOS yang nggak pernah hadir di MOI, hadir di MOI. Sama-sama kita besarkan madrasah ini. Ya. Pengesah Abah maunya seperti itu, ya. Pengesah Abah maunya seperti itu supaya besar madrasah itu, supaya raudhah itu makin banyak, raudhah makin luas gitu di muka bumi ini, ya. Apalagi nanti di akhirat.
Nah, demikian yang dapat saya sampaikan para ikhwan wal akhwat rahimakumullah ya. Semoga kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa bersama guru agung kita ya, diberkahi segalanya semuanya selamanya dengan berkah karomah guru agung kita Pengesah Baos Hadratus Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul radhiyallahu qaddasallahu syirah, guru agung kita semua, guru kita semuanya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.